Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polakin lecellap nika. Tore jawab salam kula. Orang ngolok salam panika hukum sunnah. Tapi saya jawab salam hukum wajib. Bi kulit wa akinah manter teti orang selamat dari tunjakan tos akhirat. Manter anan teti orang alim. Manter anang teti orang sesolih bersolihah. Rezekian berkat oleh rahmat dari Allah. Saya tak jawab salam kula khusus ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab ucapan salam saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Ketumanan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring kapi kiai. Takut lagi nabi nongku. Cek lagi nabi cuba bagi takut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimul allamah, terkhusus kepada sahabat saya, guru kita Kiai Haji Ahmad Syafi'i, pengasuh pondok pesantren Khairul Munajah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah Kiai Turiman beserta keluarga besar. Terkhusus saya mohon maaf kepada panitia yang saya tidak bisa duduk di kursi yang sudah disiapkan, karena hadir bersama saya guru saya yang pernah membimbing saya dan terus membimbing saya, Kiai Haji Mas'ud Marzuki. Mohon izin guru, mohon izin Kiai, sebenarnya saya agak canggung Pak. Kalau saya suruh menyampaikan kuliah umum di depan profesor-profesor saya tidak masalah. Tapi ketika saya harus berhadapan dengan guru saya, itu masalah. Karena apa yang saya sampaikan sebenarnya bukan ilmu dari hati dan dada saya, tetapi semua semata-mata izin dari Allah, berkat jah dan kemuliaan guru-guru saya semuanya. Saya mohon maaf khususnya kepada wali santri, wali murid. Saya ceramahnya pakai bahasa apa Pak? Nah, betul lagi. Oh. Pola nak gelak pembawa acara nak kon matakonin. Oh, bukan pada merengis gini pembawa acara nah. Oke. Dari gimana kah? Pesantren kah? Bola beta. Aduh, kan pada laban lagi ya ke. Ladies and gentlemen and respected audiences. Apa yang aku tak tahu gini makin kok. Aduh, makin ngari kiai kana. Saya jadi teringat ini Kiai Syafi'i. Cerita nering Madura tak tahu Kang Cak Inggris. Saya ini kan kiai nasional ceritanya. Sekitar beberapa tahun yang lalu kula lambak undang ke Jakarta Kiai Syafi'i. Sebenarnya jadwal tiap 2 bulan sekali saya ngisi di Jawa Tengah. Lambak kula panika tahuning bahasa Inggris, akhirnya manas terus ajar Cak Inggris. Marganan apa? Gara-gara saya diundang di salah satu hotel di Jakarta. Pas bulan Ramadan, sebelum acara buka bersama, ahlan wa sahlan guru,
Muallim kator. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Saya nyoneti kan itu. Nyoneti Kiai, nyoneti Malik. Jadi ceritanya begini, Pak. Pas mau buka bersama, ya tasmi jawabannya kita ada deureun. Datang pelayan hotel bawa kertas, dan itu isi daftar makanan. Pas mau dibaca ke Syafi'i bahasa Inggris semua. Baca tak ngerti, tak baca lagi tak bisa mesen. Wah romo-robi kule baca, pas berbahasa Inggris tulisan menu yang ada di situ saya baca the mixed vegetable with peanut pasta. Wah kule senang pun nih, pasti kakanan nyaman ya bung. Wah dia pasti nyaman kakanan ini. Muallim hafal waktu di tempat saya tugas ya Kiai, hafal. Karena muallim sempat ada di rumah dinas saya dulu di Cipanas ya Kiai muallim. Pani baca bi kula ke Syafi'i, the mixed vegetable with peanut pasta. Lagu tangguan kula, pasti nyaman ya. Sekali dateng nah, kelero. Rupanya bahasa Inggris iki hiburan nikah, saya dateng rojek. Lene marke orang tahun ning menika, Pak. Muncake noneng iki kula kan rojek kare jualan pun sami der ya. Jangan cuma kampung gula leme ibu mak. Sepereng leme ibu. Micek berana nu gula jauh ke Jakarta. Kene ntar ngakan rojok. Kang kelero menika. Kemarin kena tahun ning menika. Nika napa hikmah napa? Keturiman mendirikan pondok pesantren, mendirikan pendidikan di sini tujuannya apa? Biar putra putri sampean itu jadi orang alim. Biar anak-anak kita yang ada di kampung ini minimal tidak ketinggalan dibandingkan dengan yang tempat lain. Di sini ada pesantren Darul Hikmah. Kemudian di sebelah kita ada pesantrennya Muallim Wahid. Ada Nurul Alamiyah. Kemudian di sebelah sana ada Khairul Munajah yang dipimpin oleh Ki Ahmad Syafi'i. Insya Allah pesantren-pesantren yang sudah ada ini akan mendatangkan manfaat bagi anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir Pak. Cek kebetir tadi santri. Cek kebetir cek takut tadi santri gitu Mak. Kula kebara ketemu rasa rongan ngereng lampan muallim. Lambok banyak orang ibu-ibu tak gelem mandi mantu santri. Wanitanya ki anak apa minta terus mantu santri. Coba baru ketemu rasa sarungan melolo Pak Ustad. Lo Bu, benih masalah sarung Bu. Sepenting kan di sini sarung Bu. Wah kebetir sambian. Le apa yang patut saya sampaikan? Toreh. Allah berikan barakah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berdirinya pesantren Darul Hikmah di Kampung Parit Brahima ini, Allah turunkan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk bersama ulama malam hari ini. Kita duduk bersama para orang alim. Pun seandainya memang Allah tidak mentakdirkan anak kuluban sampean tete orang alim, paling tidak mencintai orang-orang alim dan mencintai ilmu yang Allah titipkan kepada orang-orang yang alim. Saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar malam hari ini. Saya ikut ke Syafi'i ini. Ke Syafi'i sekecek, gula pada sekecek. Penter ke Syafi'i menikah bagian gula di budi. Obok semua perayaan Nabi menikah nih. Eki, tapi tak apa lagi pada muallim insyaallah bisa terus lagi sareng muallim kita. Kenapa tadi pembawa acara itu berbahasa Inggris? Supaya gula sareng muallim ini ajar thank you muallim. Muallim tukang you. Oh ini cuma you ben ai ko. Tako si kinto muallim lambak bade cerita anak santri. Makin mak. Menikah apa nyaman apa nih? HP, bu ibu andi kapi. Saya nggak hati-hati bu. Bi margana HP menikah banyak. Banyak apa? Lambak saban bade orang memuntuk anak. Anak ngebele kan bu.
tako embu nelpon nah ibri nomor kiai ibri nomor pondok pon embun saya memondok anak margana anak mulai tereng alim mulai pinter bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu kebutuhan ya gua kebutuhan akhir zaman mun tak tahu bahasa Inggris ketinggalan akhirnya si embu karena oleh teluari kerongkanan si pondok nelpon mun HP itu tidak sinyal kan beda suara nah your number is calling is not delivered please you try 4 minutes again tak kerja embu Allah tangan anak munduk teluari lah tukang cak Inggris kok padahal mau nyena HP gila tuh tili beli akhirnya bapang tak masuk akal ya tak masuk akal le cek baru munduk teluari nang Darul Hikmah baca tukang cak Inggris aduh tak percaya kak bagi kepang hari-hari anak kaki cak Inggris re kan mun tak ada sambungan namun nyipole your number is calling is not delivered please you try 4 minutes again aduh bener le aduh bener aku di kaki jago lekun kerong pole nelpon pole au baca bahasa Indonesia nomor yang anda tuju sedang sibuk cobalah beberapa menit lagi aduh mik lau boleh jadi saya jangan ngembun kak anang tak ning telepon apa sibuk padahal mau nyin operator gila selama seminggu panik per nelpon terus pakun nomor yang anda tuju sedang sibuk cobalah beberapa menit lagi pasar romang udahlah Pak Ambu baile Pak Ambu si mondok apa kak bisa pas sibuk do eko kena belajar apa nang muallim ria eko nah ini penting pak penting apa bahwa alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi orang cerdas itu butuh pengetahuan butuh memahami hal-hal baru untuk kebutuhan zaman ilmu hari ini itu dibutuhkan untuk hari ini tapi yang paling penting adalah ketika ilmu mengenal Allah yang kita kenal dengan ilmu akidah yang kita kenal dengan tauhid supaya anak angkul ban sampean panika oneng pasere pangeran itu paling penting baru kemudian ilmu-ilmu yang lain menyangkut masalah ilmu syariah, ilmu faqih dan ilmu yang lain menyangkut masalah muasyarah, menyangkut masalah muamalah itu semuanya disiapkan di pesantren jangan khawatir, jangan takut kalau anaknya masuk pesantren insya Allah keluar dari pesantren anaknya akan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat cek kebeter ini kah guru-guru mulia kita Muallim Wahid ke Syafi'i Kiai Mas'ud dan ustadz-ustadz yang lain mereka pasti memberikan manfaat dan dibutuhkan di tengah masyarakat cek kebetir margenaan masuk ke pondok takut lagi anak tak pinter mereka nomor sekian pak sepenting anak mereka orang soleh akhir zaman ini kita tidak kekurangan orang pintar tapi kita kekurangan orang jujur sekolah bisa mintarkan orang tapi belum tentu mampu mendidik anak-anak kita menjadi orang jujur tapi ketika dimasukkan ke pesantren insya Allah anaknya akan jadi anak jujur dan anaknya akan jadi anak saleh pun pasti akan menjadi anak yang pintar saya hadir nang malam mangken niat akibi sampian bu ibu saya Andi Potrah tadi itu ada motivasi saya teti juara saya teti bintang pelajar yang jadi bintang ini bintang itu luar biasa anak-anak yang sudah mendapatkan predikat seteti juara gele mudah-mudahan tidak tinggi hati mudah-mudahan tidak merasa lebih hebat dari teman-temannya pun yang belum mendapat kesempatan jadi juara belum tetih bintang pelajar mudah-mudahan semakin rajin ke depan paling tidak sama dengan temanmu yang tadi sudah jadi juara dan bintang pelajar para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah mari kita niatkan hadir pada malam hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika ridha Allah turun kepada kita Allah menjanjikan begini dalam Quran saya tidak bisa berlama-lama walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun walau anna ahlal qura seandainya penduduk sebuah kampung penduduk sebuah negeri mon orang paret berhima apa nih kamak
Setiap orang seiman ke Allah, pas takwa kalaban iman ke Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan barakah. Allah membukakan pintu barakah dari langit, dari bumi, keluar barakah bi Allah. Senamen apa gela? Senamen samangkah hebat reng kinto. Kan senapa kinto semangka Pak Kiai? Pak Ibu Kiai? Serbat. Panda Pak ke Pontianak pacek larang. Tahu sini kembali kinto gula Pak Kiai. Pola lagi beda hari ini gela. Ya jangan nona. Iya, makin kok pada lebur ke semangka rona. Coba anu kapi keturiman. Sampian kan selain Kiai juga usaha. Napa? Mun tak lebur ke semangka tak ning abini pole tu pun muallim balik. Lesekento mak. Ya keturiman siapa tinaki bu. Bi kula sekento Kiai. Bi sekilo kento muallim. Orang paling sabar panika Kiai Pondok. Tado itunya panika paling sabar dalam pendidikan selain Kiai Pondok. Bi kula sering cocok. Ngobu santer panika, karabat santer panika padeban ngobu bebek lake. Atelor tak atelor mancut tak jadid. Lengki mak. Panole setahun ni pemasuk satu sore ke muallim. Sesatu selai pepenter alim bi muallim keluar. Diteng boleh setahun satu boleh si bukeng. Lagi pan penter tak boleh. Oleh setahun masuk boleh sebugengan boleh. Tade cung sabaran orang panika mak dalam hal pendidikan selain kenang pesantren. Saking sabar kinto kadang ki banyak. Ki beda orang-orang para wali murid wali santri kadang-kadang setega. Ala poragi kiaina beda napa punten? Banyak mak. Anika belut mak. Kan neser panika. Nek benih cuma neser ke kiai, neser ke putrana sampean, tak kok sampai panika kita oleh ilmu barokah. Mereka apa? Barokah panika tak benih barengan gampang mak. Maka ada bunuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, mun li iman ka Allah pas takwa ka Allah, orang parit berahima panika buka pintu barokah dari langit, dari bumi keluar. Asal gelek samangkana cuma oleh seton. Marga sampian iman bentakwa ke Allah, seneng sekolah anaan, seneng memondok anaan, akhirnya tadi lemeton. Gelek semangkana semangka inol, semangka inol. Kula mon melepon ti anak tak kerja, semangka apa ini Pak? Semangka inol ya kok. Oh, mau ngakan ini Pak, mau bisa dangdutan Pak Kiai. orang wajok mana ketemu kang gawe nyama. Pola ada budi bersemangka Romai Rama. Kenapa Pak Kiai? Keriting kapi. Insya Allah, walaupun mungkin panennya tahun ini Kiai Turiman tidak banyak. Biasa panen berapa ton Pak Kiai? 3 ton 10 ton. 3 ton 10 ton. Barokah doanya semuanya, amin. Kensenga panennya banyak cak betul ketibi entar Kiai Turiman. Anu kento Kiai panen bulan mangkin agak semua meras kento Kiai. Oh gak semua banyak. Pasasan lim sambian. Cek palik teger leso Kituriman pada esena lagi. Neser Kituriman. Kituriman apa nih kalau anu ngajari lemolang putran sambian. Sami ke Syafi'i muallim juga. Lain kenapa mak? Barokah itu yang turun dari Allah, yang Allah berikan kepada penduduk kampung. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, tetapi mereka semuanya mendustai itu, tak percaya gercekeun Allah, tak percaya gercekeun saya tetap aki bi Allah. Banyak orang Pontianak mangkat alako ke Malaysia, banyak mangkat alako ke Saudi, panitanya ki nyari napa sampean kasa nyari lako. Hasil punten. Mata hasil cengkin nyari lako. Mun soal laku panika banyak mak. Tapi hasil dari laku panika repot. Supaya hasil panika tadi hasil semanfaat, hasil sebarokah, cek kelupain ibadah naga Allah, iman naga Allah cek sampai lupa, takwa naga Allah pebecek. La fatahna alaikum barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena tak iman tak takwa ke pangeran, usaha sebanyak, hasil sebanyak, akhirnya tak manfaat. Naudzubillahi min dalik. Bu, ibu, bu,
Ibu, sudah jam berapa ini? Jangan lama-lama ya Bu ya. Neser ke Syafi'i menikah. Gelek pantun macam mana semua gawat kan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan apa? Ikan puput enak dibakar. Lebih cepat pasti lebih bagus karena perut sudah lapar. Abi boleh jawab apa ke Syafi'i? Ikan sepat, ikan gabus, ikan kakap, ikan senangin. Lebih cepat, ceramah saya lebih bagus. Kalau saya banyak cakap nanti masuk angin. Mpun cak bid-abid. Mana sekolah ke Syafi'i? Ke Syafi'i gula ceramah sekecek, gula pada sekecek. Tapi yang paling penting para rabu, para tretan saja. Toreh an saya pemonduk, saya ngak jegeh, beni coba jaga engunah. Cuma jaga supaya anak angkul ben sampean penikah tetap andi akhlak sesai, langkung dek para guru, dek para kiai, dek para ulama. Nanti hasilnya insya Allah mun kula ben sampean la ampun dapat umur. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, anak-anak kita yang akan mendoakan kita, orang si andi anak munduk cek kebetir rezekian orangin bi Allah, malah justru bi Allah paring rezeki selebih melalui pondok pesantren. Putra putri sampean saya masuk nang pesantren, langkung saya masuk kelas tahfidz, saya ngapali Quran, saya ngapali hadis, saya ngapali kitab, saya ngapali ilmu. Insya Allah penikah teti barokah seraja untuk poton kulban sampean selaku orang tua. Cek lupa doa ke Allah, ya Allah pedati anak kula teti anak sesaleh ben salehah, pedati orang seandi ilmu, pedati orang se alim, pedati orang se bagus, pedati orang semanfaat. Insya Allah keluar dari pondok pesantren, keluar dari pondok, keluar dari Khairul Munajah, keluar dari Darul Hikmah, keluar dari Nurul Alamiyah, insya Allah santrinya akan bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Cek kebatir sampean soal rezeki paniku urusan Allah, sepenting ikhtiar le cokop. Ajar ke manuk panika Pak, manuk ben hi laku panika ta seborana manuk panika lapar hi laku panika berangkat de manuk panika puluhan kilo mak. Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, mun sampean ongko tawakal ke Allah, usahanya cukup, tapi hasil usaha diserahkan kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu himasa wa taruhu bitana. Manuk menika mangkat ki laku menika lapar, peleman lemalem pulang burung ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena burung yakin kepada Allah bahwa Allah sudah menyiapkan rezeki saya. Allah nyiapaki rezeki badan kalau saja. Kulaban sampean cuma ikhtiar berangkat dari compok nyari rezeki saya halal. Sakangko ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, ngirim untuk ingin potran sebenarnya ponduk, nyiapaki ontrak potra-potran sebagai ponduk, tapi rezeki saya halal panik insyaallah paling manfaat. Leki pas entare ka kituriman. Assalamualaikum kituriman. Waalaikumsalam. Katina apa Pak? Engki ento turiman anak badan kau lekatina apa khabar? Alhamdulillah. Potrana sampean mangkin la pinter, potrana sampean mangkin la oning ngaji, potrana sampean panika mangkin la oning maca kitab, potrana sampean mangkin mulai banyak hafalan Quran. Insyaallah kulban sampean panika seneng, pleman kecompok kulban sampean tenang, pasanyo on ke Allah, ya Allah mantar keturiman panika dadi orang sesoleh ben istiqomah, ya Allah keturiman mantati orang seistiqomah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Keturiman memang modalnya harus sabar. Insya Allah kiai-kiai di belakang saya ini yang sudah puluhan tahun, yang sudah belasan tahun di pondok pesantren, mendidik pondok pesantren, kudu banyak sabar mak. Muntai landasi ben sabar lakaran repot, muntai landasi ben sabar lakaran repot. Milan dari kintoh bagi para jamaah, para ibu-ibu, para bapak-bapak, saya keduan potrah, saya masuk nang pondok, toreh, manter nak potong nanti orang si alim, jadi orang si husnul khatimah, yang mampu memperjuangkan perjuangan agama Allah dan perjuangan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nekakan ring metur saja thank you kiai. Ring metur saja. Ring metur apa nih kabenter mak. Saya dalam beberapa tahun itu sering keliling Indonesia
Kenapa keliling Indonesia? Ya karena memang saya senang jalan. Ring Madura mereka pinter, Pak. Engki, estona ring Madura mereka pinter, gampang menangkap ilmu, Kiai. Salah satu suku, Bu Beni karena gula Madura punten. Salah satu suku yang gampang menerima ilmu dan pengetahuan serta cerdas itu salah satunya orang Madura, Pak. Bener yang Madura mereka bahasa banyak. Tori tebak-tebakan ben gula. Sebelum be gula totop. Kalau bahasa Madura itu banyak, paling lengkap. Salah satu bahasa paling lengkap di dunia itu bahasa Madura. Mon bahasa Madura nak keker, bahasa Indonesianya apa? Nah, apa? Gagar. Memang udah gagar, jatuh. Tapi mon bahasa Madura tergantung. Bahasa Indonesia itu jatuh itu ya jatuh, enggak ada lain. Ken mon bahasa Madura bisa ubah, tergantung dari mana dia jatuh dan bagaimana gaya jatuhnya. Kalau jatuh dari atas, bahasa Maduranya gagar. Keker. Keker kelemparet. Tercampur lah. Telapu pada, tekelep pada. Keker kelem lobang, telopuk. Labu jatuh terlentang, kentang. Jatuh dengan posisi muka ke depan, curungep. Jatuh berguling-guling, hulu. Jatuh kaki tersangkut, sangsang, hepak-pak. Jatuh posisi miring, tak tahu kan? Kesafi, luhu bang. Jatuh tidak bisa bernafas, talkah. Jatuh tak bisa hidup lagi, tompes. Ini kayak nak kerja apa nih kemak supaya tak ngantok apa nih kan? Karena kita ngantos malim gitu malim ini. Lihat ini penting, Pak. Melana kiai-kiai di pesantren itu selain memberikan murad kitab itu bahasa Jawa, biasanya gue bahasa Madura karena lebih gampang. Tore. Orang Madura yang paling cerdas. Jangan kecil hati. Orang Madura ini pintar, Pak. Sampai Habibie mereka heran ke orang Madura. Salah satu orang terpintar di dunia di bidang penerbangan itu Habibie. Tapi Habibie pernah peta kerja di orang Madura. Jadi satu pertemuan 2 menit lagi, Bu, ya. Mama terus panyoro kiai kaki. Di satu pertemuan mantan Presiden Republik Indonesia almarhum B.J. Habibie menyampaikan kepada orang-orang. Apa kata Habibie? Mestinya kita bangga karena saya orang Indonesia satu-satunya yang ahli di bidang dunia penerbangan. Lainnya bangga, Pak. Kena kereng Madura gila. Cek cuma Habibie kawan. Si kereng Madura gila. Akhirnya sesi tanya jawab sama Habibie dipersilahkan. Yang mau tanya jawab silakan. Saya persilakan, saya jawab semuanya. Kereng Madura tunjuk tangan. Saya, Pak. Akhirnya mic dikasih. Sampean dari mana? Saya dari Madura, Pak. Apa pertanyaan sampean? Pak Profesor Habibie, saya tahu kalau sampean itu pintar. Saya tahu kalau sampean itu ahli bikin pesawat terbang. Tapi yang mau saya tanya, bisa tidak sampean bikin pesawat terbang sampai ke matahari? Terkejut Habibie. Ya, Pak. Sampai sekarang dunia penerbangan itu tidak ada yang sampai ke matahari. Kalau ke bulan mungkin, Pak. Karena nanti sebelum sampai ke matahari itu terbakar pesawatnya. Karena daya panas matahari itu jutaan derajat Celcius. Jang Habibie, elek-elek biring Madura. Berarti sampean tak pintar, Pak. Manas Habibie. Loh kok bisa begitu? Ya kalau memang pesawatnya takut terbakar, Pak, ya berangkat habis maghrib, pulangnya sebelum subuh. Kan tak nemu matahari, Pak. Reng Madura mereka, Pak. Cia kau tuken kala kebur talem. Kula nek kerja bener kena kerja mereka karena ilmu nale cukup dari Kisah Fi'i kala. Kula kena kerja mereka.
situng waktu. Kul bani congo-congo Madura man, aku lihat aku atungin kulit hibi menikah. Situng waktu berdareng Madura entar haji. Orang Madura pada kan naik ada kiai. Romo-romo aja lontor ke atas. Pak Toju etin pilot. Romo-romo Pak Toju, tak kerja pilot. Bapak siapa? Ya saya mau haji Pak. Bukan begitu Pak, kursi Bapak di belakang. Oh, ya ndak bisa, saya kan nyampe duluan. Seporang malim kena kerja gitu. Memang kan sudah Pak ada Pak ketujuin langsung. Din pilot saya ketujuin. Bingung si pilot. Aduh hari dek remacara nih ya kok. Pak bedepil anu kan pramugara itin ratin. Pak entar, selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon dilihat nomor tiketnya Pak. Pak keluar tiket. Izin Pak, nomor tiket nomor kursi Bapak 32A di belakang. Jawab. Kursinya sama dengan ini. Iya sama Pak. Ya kalau sama ngapain saya suruh pindah? Kan lah sama itu. Aduh susah, pramugari dah susah. Orang sepesawat mereka tak bisa Pak. Tak bisa mengalering metode saya ada. Akhirnya pengumuman, pilot pengumuman mohon izin kepada para penumpang yang berbahagia. Sesaat saya mohon izin karena penerbangan sempat tertunda dikarenakan karena ada orang Madura yang susah untuk dipindahkan dari kursi kami. Pak dereng Madura penter situng. Oh gampang Pak, itu urusan saya. Mau dereng Madura penter. Wah yang tarik ke kiai. Kamma teh kok. Haji enak kok. Oh haji ya sambian. Ingki korsena. Budi kuat kalau dua a kok. Minta ngali sambian. Amun lepade. Budi korse dina korse. Beni de iya teh. Korse saya ada ria tak ada Pak ke Mekah. Loh, iya nak, kan Australia ria kok. Engkau ke Mekah anak iya korsesnya dari khusus untuk orang yang semangkat ke Australia. Saya Mekah, saya Budi. Iya udah yang kok ngeliat. Reng Madura tak ning gerai kiai. Lah kalah kali boy. Tak mampu pun reng Madura mereka mah. Kula menengah lambagi ngajar neng SMA, ngajar neng Alia. Kula mun lagi ambas kereng Madura kepek kula. Oke mak. Lebada boy jawabannya. Banyak jawabannya, ngara jawabannya lek songkelan. Pada pesantren kinuriman ngara lah pada ngara. Seratoju manjat. Lah ini kita mampu mak. Tuti mau goreng Madura penikah latinin baik sampai sarosar anu cong kebele kepang ya ngara area listrik kita odi cong itu. Bersombangan listrik Pak Kiai. Nah, ini kebeni pesen apa? Kulikan neser kita riman tambah koros benar hari menikah. Semangka tak odi. Sombongan macet. Ini apa susah apa nih kan? Malam makin nih susah nih. Si acara malah kedua. Lagi kita tambah mualim boleh. Lah nikah mak, gula cuma ngajak tore. Neser ke keturiman, neser ke pondok menikah mak. Tore yang bantu. Ampo anu kadang ipong kampung ni ampo beda ampo sah ran meheran kisah. Lamba gula bangun masjid ben kancah. Kalau pengumuman Kiai, para jamaah yang memang sudah punya mau berinfak di jalan Allah silakan, kami persilahkan. Yang mau nyumbang semen silakan. Banyak pada nyumbang semen, setandi sombong semen, sombong pasir, setandi pasir, sombong beton, sombong betah. Beda si dating cuma numpang deeren. Beda si dating paling entar ngopi cuma. Beda si terakhir pas heran. Udah tak nyumbang ke masjid, panang nanya den masjid. Ari ngarabilu ya. Allahu Akbar. Aja panggep Pak bayang kui tapai roh. Ampo banyak macam ni ke Pak Kiai. Ampo ton begeton ampo heran. Aduh, bisa ya nih kau. Udah lah nang pakai kul. Mon andi rezeki, tore bantu menikah. Ini kenapa Pak Kiai? Ini kenapa nih? Asrama, asrama Kiai. Asrama ini kan neser menikah debu nak sapi. Gelap macam dak kolen menikah. Takut sampai ini kan sementara tinggi. Takut sementahun.
Sampai totok kemudian lah bakun saya tak boleh menikah. Empon tinggal mun lakaran anu sampean. Anu Pak Kiai, tahun ini saya banyak rezeki. Semangka gula korla abu kapi esompeng agina kanto Pak Kiai. Kan salpa. Benih pahentaran maheran. Aduh ala ku api ya nih. Kayak turiman bisa lah ya. Kenapa puteran Kiai? 4. Rajin ah. Allah para dua kana. Wah, pengapora Pak Kiai. Tak berani. Oh, tak berani. Termasuk suami-suami sama dengan saya. Ikatan suami-suami takut istri. Mungkin Syafi'i ngabut pampa tengki Kiai. Nah. Aduh Kiai ini saya budi pernah tak terima. Boleh nek cak tak bengal. Mun kula bani tak bengal mak. Bini kula bani kula kene bini bani kebengal. Engki. Mun kula ni garang kene bini. Cuma masalah di situ. Bini kula lebih garang dari kula. Kula ke Syafi'i penika paling kuat acara mas sejam. Thank you ke Syafi'i. Paling kuat sejam. Tapi rajin ke Syafi'i mun acara make ke Syafi'i 4 jam. Tanya boleh. Sambil dero. Orang bini penika Pak Kiai. Kula tak anu ka muallim, tak kok langkah. Orang bini penika saya kata kok bireng laki pengapora. Beni bibir kita. Bukan matanya Pak, tonjun. Kula mun anu bini ke Syafi'i. Kalau saya bawa istri saya ke mall, tekuk tanah ke kula, Pak. Tetapi murid kula tanya ki, sampean senapa tahun saya sareng ummi ba? 20 tahun. Muallim panika oning bini kula. 20 tahun, Cong. Sampean cek mesra napa? Mbok beni mesra, Cong. Ari saya pergem re tonjun re. Mun lepas itu tuh kapi lagi ro. Beni kan mesra lho. Muallim panika oneng istri saya itu salah satu pewaris usaha orang tuanya. Tapi kula tak bengal. Kula menden badan pokoknya aduh mati akal mun ya. Reng ke Syafi'i panika mun suruh mulang ke santri garang mak. Suruh ceramah garang. Tapi saya ingat abang hiban bu nyaina kercut. Jadi hikmah besar kita malam hari ini kula sareng panjenengan bisa tapangkin malam mangkin manter tapangkin kentoh teti hikmah serajah bagi kula ban panjenengan dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak saja hanya pertemuan di dunia tapi kelak menjadi pertemuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan agung kita manusia yang paling mulia manusia yang mampu menyelamatkan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Toreh karena sebentar lagi mau masuk Ramadan. Mari kita perbaiki amal kita, perbaiki akhlak kita kepada sesama manusia, perbaiki akhlak kita kepada sesama tetangga. Setak pati becek ben tetangga nah tori pebecek, setak becek ben laki na pebecek, setak becek ben para tretan tori mangkin pebecek karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan dan yang paling terakhir karena mau kampung gula pong santen panika mak. Pong santen kampung gula. Gula panika mulai tak yonceng seronge mami ke Syafi'i. Mon ngemami tarawih agak semua abid iku. Sepajuh. Karena mon kula takbir terutama bu ibu tako, Pak. Mon kula ngemami tarawih bu ibu mole, Pak. Karena dari takbir lengabut. Allahu Akbar. Sebu dia tulit mole. Arya sopuri ya. Kan ego lagi aduh Arya takbir macam Ria lanjeng ya nego ada erma tarawih lagi mun saya paju insyaallah sih bisa unceng mun kesiantan mereka ke Syafi'i kecepatan sholat tarawihnya 380 km per jam. Macam apa Pak Ustaz? Bisa ya tes karena santan banyak Pak. Dan kadang gula lah karena tulit gini bini. Engkau tarawih kelanggar disuruh apa? Lekas itu. Sujud ben rukun teh temu. Mun kati malim kan anu. Tartil bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ta'yentare mak.
sebanyak makmum mah mun beujeng macam mereka Allahu Akbar alhamdulillahirobbilalamin amin. Ah baju ngaji ya Allah kini ngakina kini akidah tun ti ya nor ti mat din dul jadi ngaki antara bisa nyari sepada yang pelor ruwetin sekali entar ke Nurul Alamiyah si tartil alhamdulillahi rabbil alamin kan banyak hafid Quran tinggi malim banyak si hafid Quran kan waktu ngimamin jemaah anu buru kapi pertanyaan hakimnya cek keceng nggak sih apa jong ini jalan pintas menuju surga Pak Kiai kok kan lebedim laonan mak mumpung ibadah nang bulan Ramadan panik kekenangan ben bulan waktu sepaling saya titi siapa dan beden mak iki insyaallah mantar muka kula sareng ajunan sedaja paring lanceng umur lanceng beto-betan bisa apa senang bulan Ramadan bisa meningkatkan ibadah dan amalia kita di bulan Ramadan semakin memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan dan yang paling terakhir doakan anak-anaknya mudah-mudahan yang menjadi santri di pondok pesantren Darul Hikmah menjadi anak-anak yang salih dan salihah yang mampu meneruskan tongkat perjuangan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya saja memiliki ilmu tentang dunia tetapi juga diberikan kemampuan oleh Allah ilmu tentang akhirat sementara ilmu dunia dibutuhkan untuk kebutuhan hari ini dan kebutuhan akhirat adalah segala-galanya jangan hanya karena persoalan mencari ilmu duniawi kemudian ilmu ukhrawi yang menyangkut masalah ilmu-ilmu agama kemudian ditinggalkan. Hari ini masyarakat kita sudah banyak yang cinta kepada pondok pesantren, yang senang kepada pendidikan agama karena tidak sedikit sarjana-sarjana yang dihasilkan dari perguruan tinggi keluar di masyarakat hari ini ternyata tidak membawa dampak apa-apa. Jangan khawatir, jangan ragu, insya Allah pondok-pondok pesantren khususnya pondok pesantren Darul Hikmah insya Allah akan siap menampung putra-putri saudara dididik untuk menjadi manusia yang islami tetapi juga memiliki ilmu serta akhlak serta keilmuan dan kemampuan yang menyangkut masalah kehidupan hari ini dan di masa yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena insya Allah nanti masih ada Muallim Wahid yang akan menyampaikan beberapa hikmah sekaligus kita minta doa kepada beliau. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan adanya tausiah